Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Supriyanti Ananda dan didampingi oleh beberapa rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mujahid Al-Fauzia. Saya Davi. Di sini kami akan menampilkan video tentang sistem koloid. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, pernahkah kalian mengamati bagaimana proses cahaya matahari ketika mulai terbenam? Pada sore hari, terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan. Hal ini terjadi karena adanya penghamburan cahaya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Di udara terdapat partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari, sehingga tampak sebagai garis-garis sinar. Nah, peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan koloid? Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dengan zat pelarut. Suspensi adalah campuran heterogen dari padatan di dalam cairan. Sedangkan koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Yang artinya, koloid karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak perbedaan ketiga larutan berikut ini. Terlihat ada 3 gelas yang akan diisi dengan ketiga campuran. Gelas pertama akan diisi dengan bubuk kopi, gelas kedua akan diisi dengan gula, dan gelas ketiga akan diisi dengan susu kental manis. Ketiga gelas ini memiliki perbedaan. Gelas kedua yang berisikan gula disebut sebagai larutan, yang dimana kita tidak bisa membedakan antara gula dengan air. Walaupun menggunakan mikroskop sekalipun, tetap saja kita tidak dapat membedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Gelas pertama yang dicampur dengan bubuk kopi disebut dengan suspensi, karena kopi dan air merupakan campuran heterogen yang tidak stabil. Yang artinya ketika kopi dan air dicampur, maka serbuk kopi akan mengendap di bawah gelas karena ukuran partikelnya yang cukup besar. Gelas ketiga disebut sebagai koloid. Sepintas, koloid terlihat seperti campuran homogen, di mana kita tidak bisa bedain nih zat-zat kalau cuma dilihat sekilas. Tapi kalau dilihat dengan mikroskop ultra, sebenarnya bubuk susu tidak menyatu dengan air. Lalu, apa saja sifat-sifat dari koloid? Inilah perbedaan koloid dengan suspensi dan larutan berdasarkan 5 aspek. Yang pertama adalah sifat campuran, yang kedua adalah fasa, yang ketiga kestabilan, yang keempat ukuran partikel, dan yang terakhir adalah cara penyaringan. Kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu campuran. Koloid memiliki ciri khas yang berbeda dari larutan lainnya. Sepintas, koloid terlihat seperti campuran homogen yang dimana kita tidak bisa membedakan antara zat terlarut dengan zat pelarut. Tapi, kalau dilihat menggunakan mikroskop ultra, sebenarnya bubuk susu tidak menyatu dengan air. Mudahnya, koloid adalah campuran antara suspensi dan larutan. Ada lagi nih keunikan koloid kalau dibandingkan dengan larutan dan suspensi berdasarkan fasanya. Jadi, larutan sifatnya homogen, di mana kita tidak bisa bedain lagi mana zat terlarut dan mana zat pelarutnya. Makanya, campurannya yaitu membentuk satu fasa. Tapi, kalau suspensi yang sifatnya heterogen itu punya 2 fasa. Kenapa? Karena setelah dicampur, kita masih bisa bedain mana padatan dan mana cairan. Sedangkan koloid memiliki 2 fasa, karena zat terlarut dengan zat pelarutnya tidak menyatu dengan sempurna.
Yang ketiga adalah kestabilan. Koloid lebih stabil dibanding suspensi. Koloid lebih stabil daripada suspensi karena yang pertama, koloid memiliki sifat gerak Brown di mana partikel penyusun larutan koloid bergerak secara terus-menerus, sedangkan suspensi tidak. Yang keempat adalah ukuran partikel. Suspensi adalah yang paling besar dengan ukuran lebih dari 100 nanometer. Larutan koloid 1-100 nanometer dan larutan sejati memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Yang kelima adalah cara penyaringan. Koloid dimurnikan dengan cara mengalirkannya pada selaput semipermeabel, sehingga ion-ion pengotor akan terbawa dengan air dan terpisah dari koloid. Adapun nama prosesnya tersebut adalah dialisis. Contoh dari proses dialisis ini adalah proses cuci darah pada penderita gagal ginjal. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis koloid. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berupa zat padat, zat cair, maupun gas. Namun, berdasarkan pada fase terdispersi dan medium pendispersi sistem koloid dapat dikelompokkan di beberapa, seperti jenis-jenis koloid berikut ini. Jenis-jenis koloid yang pertama adalah sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasaga pendispersinya berupa cairan. Contoh yang dapat kita lihat secara langsung adalah sol emas, tinta, dan cat. Jenis-jenis koloid yang berikutnya adalah sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi yang berupa padatan dan fasa pendispersinya merupakan padatan. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Yang ketiga, aerosol padat. Koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa padatan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. Yang keempat adalah emulsi. Sistem koloid ini akan terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya cairan. Contoh seperti susu, santan, dan minyak ikan. Yang kelima adalah emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contoh seperti mutiara, keju, dan jeli. Yang keenam adalah aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fasa terdispersi berupa cairan dan fasa pendispersinya berupa gas. Contoh seperti kabut, awan, dan hairspray. Yang ketujuh, buih. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa cairan. Contohnya seperti buih sabun dan krim kocok. Dan yang terakhir adalah buih padat. Sistem koloid ini terbentuk oleh fasa terdispersi berupa gas dan fasa pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti karet busa dan batu apung. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis, koloid liofil dan liofob, dan koloid pelindung. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Contohnya seperti pada video berikut ini. Larutan sejati tidak dapat menghamburkan cahaya. Ini artinya larutan sejati tidak memiliki efek Tyndall. Ketika cahaya ditembakkan ke susu, partikel susu akan menghalangi cahaya dan menyebabkan cahaya dibelokkan ke segala arah secara acak. Mata kita akan melihat cahaya yang dihamburkan ini dalam bentuk berkas cahaya pada susu yang merupakan pengamatan dari efek Tyndall. Adapun suspensi juga dapat menghamburkan cahaya seperti koloid, namun
Ketika partikel suspensi terlalu besar, cahaya tidak dapat terhambur. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acar dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumpukan. Contoh gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar dan gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Contoh absorpsi adalah gas CO2 dengan larutan NaOH, K2CO, dan sebagainya. Yang keempat adalah koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Contoh koagulasi koloid adalah pengolahan karet dari bahan lateks, melakukan pembentukan delta pada muara sungai, proses penggumpalan debu-debu pada cerobong asap pabrik, dan pembuatan koloid sol AgCl. Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Yang keenam, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Contoh elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari adalah di antaranya identifikasi DNA manusia. Yang ketujuh, koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Contoh koloid liofil adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh koloid liofob adalah susu dan mayones. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Setelah mengetahui sifat-sifat koloid, lalu bagaimanakah cara pembuatan koloid? Jadi, proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara penggabungan partikel larutan sejati, molekul atau ion melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, dan penggantian pelarut. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah 1. Reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, saat pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya, lalu menggunakan reduktor formaldehida, maka reaksi kimianya dapat dituliskan. Contoh lain reaksi redoks dalam pembuatan koloid dapat ditemukan pada reaksi kimia pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida.
2. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 3. Dekomposisi rangkap. Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap. Misalnya, saat membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Rumus reaksi kimianya dapat dituliskan. 4. Penggantian pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan menggantikan pelarut. Misalnya, saat membuat larutan jenuh asam asetat, lalu dicampurkan dengan alkohol yang akan membentuk koloid berupa gel. Selain itu, saat kamu membuat sol belerang, belerang bersifat mudah larut pada etanol dan sukar larut pada air. Untuk membuat sol belerang, nantinya akan dilarutkan dalam etanol terlebih dahulu. Kemudian, larutan belerang dan etanol tersebut dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit. Partikel belerang akan menggumpal dan berbentuk sol dalam air. Selanjutnya, pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan dalam medium pendispersinya. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu mekanik, peptidasi, dan busur Bredig. Berikut adalah contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi. 1. Teknik mekanik. Teknik mekanik dalam pembuatan koloid ini akan menggerus butir-butir kasar dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Kemudian, butiran halus tersebut dicampur dengan medium dispersi, misalnya saat membuat sol belerang. Belerang yang berbentuk serbuk digerus dan dicampurkan dengan air. 3. Teknik busur Bredig. Pembuatan koloid dengan teknik busur Bredig ini biasa digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelumpak dalam medium dispersi. Kemudian, pada logam diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke air dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Kesimpulannya, pembuatan koloid metode kondensasi dilakukan lewat molekul atau ion yang bergabung menjadi partikel koloid. Sedangkan untuk metode dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Setelah mengetahui apa itu koloid, jenis, sifat, dan cara pembuatan koloid, tentu ada manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, meskipun istilahnya jarang sekali digunakan, namun manfaatnya sangat erat dengan kehidupan manusia. Contohnya seperti, dalam industri kosmetik, koloid biasanya digunakan untuk membuat shampoo, deodoran, foundation, pembersih wajah, serta pelembab badan. Dalam industri tekstil, koloid sol biasa dimanfaatkan untuk mewarnai pakaian. Dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam proses membuat obat-obatan. Dalam industri sabun, koloid sangat bermanfaat untuk menghasilkan sabun atau deterjen. Dalam industri makanan, koloid bermanfaat untuk membuat kecap, susu, mayones, mentega, dan saus. Dalam dunia kesehatan, koloid bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA atau proses cuci darah. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.